Kilat menyambar, guntur menggelegar, dan hujan turun dengan derasnya. Hujan menerpa jendela-jendela Villa Diodati dengan keras, seolah langit sedang runtuh. Di dalam, sekelompok penulis muda berkerumun di sekitar lilin yang berkelap-kelip. Sebuah tantangan yang mengerikan pun muncul. Siapa yang bisa menulis cerita paling menakutkan? Seorang wanita, Mary Shelley, akan menulis sebuah kisah yang akan bergema dari generasi ke generasi, Frankenstein. Sekarang kamu sudah tahu cerita Frankenstein? Ceritakan di kolom komentar apa yang kamu pelajari darinya. Kalau kamu suka video ini, berikan jempol dan berlangganan ke kanal kami untuk video literatur yang lebih seru. Jangan lupa bagikan juga ke teman-temanmu. Timeless Lit Masterpieces, kanal pilihanmu untuk semua hal tentang literatur. Tepian Danau Jenewa adalah tempat di mana Mary Shelley menemukan inspirasi. Villa Diodati, sebuah tempat yang dipenuhi kreativitas, adalah tempat berkumpulnya para pemikir pada masa itu. Meskipun masih muda, Mary mampu berdiri sejajar dengan mereka. Pikirannya yang tajam dan imajinasinya yang hidup membuatnya setara dengan para sastrawan besar di sekitarnya. Frankenstein lebih dari sekadar cerita menakutkan. Cerita ini mencerminkan kecemasan dunia yang sedang bergulat dengan kemajuan ilmiah dan pergolakan sosial, seperti pada masa Renaissance Italia. Mary Shelley memanfaatkan kecemasan ini, mempertanyakan konsekuensi dari ambisi yang tak terbatas, seperti yang dimiliki Leonardo da Vinci, dan implikasi moral dari kemajuan ilmu pengetahuan. Tahun 1819 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Gunung Tambora telah meletus, menyelimuti dunia dengan tabir abu vulkanik. Saat itulah Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, dan Lord Byron berkumpul di Villa Diodati di tepi Danau Jenewa. Saat badai mengamuk di luar, hujan menghantam jendela, dan angin melolong, mereka mencari penghiburan dalam kebersamaan satu sama lain, membaca cerita hantu seolah memanggil arwah musim panas yang hilang. Pada suatu malam, ketika badai besar mengamuk di luar, Lord Byron mengusulkan sebuah sayembara. Setiap orang harus menulis cerita hantu. Tantangan itu memicu imajinasi Mary, tetapi ceritanya tak kunjung datang. Suatu malam saat ia berbaring di tempat tidur, sebuah gambar yang jelas terlintas di benaknya. Seorang pelajar pucat berlutut di samping makhluk aneh buatannya sendiri. Pada saat itu, dia tahu apa yang harus dia tulis. Gambar pelajar dan cipta sonid, Iwa Meji Frankenstein. Dihantui oleh mimpi buruk yang mengerikan itu, di tengah suasana Villa Diodati yang menakutkan, Mary Shelley mulai menulis. Kisahnya berkembang menjadi novel yang utuh, sebuah karya yang akan memicu perenungan selama berabad-abad yang akan datang. Tokoh utamanya, Victor Frankenstein, menjadi simbol kesombongan ilmiah. Di musim panas yang penuh badai di Villa Diodati, Frankenstein lahir, sebuah ciptaan yang muncul dari kegelapan, sebuah karya sastra yang abadi. Victor Frankenstein terobsesi oleh rasa hausnya akan pengetahuan, menyelidiki rahasia anatomi manusia dan misteri ilmu gaib. Dia bekerja keras di laboratoriumnya siang dan malam, menyusun kepingan-kepingan jasad manusia. Pada suatu malam yang gelap dan penuh badai, eksperimennya mencapai klimaksnya. Petir menyambar langit, menghembuskan kehidupan ke dalam bentuk tak bernyawa di atas mejanya. Namun, pengejaran Victor sukses berbelum Francis Ejusan Jijik. Ngeri dan kepangklen tertidupkan, dia tinggalkan di pelunda. Ditinggalkan oleh penciptanya, ia sendirian di dunia. Perlahan, ia belajar bicara, membaca, dan memahami emosi manusia. Ia merindukan penerimaan, merindukan teman. Tapi manusia takut dengan penampilannya, jijik melihatnya. Ia dianggap monster, dijauhi dan ditakuti. Maka ia pun memulai perjalanan balas dendam, bertekad menemukan penciptanya. Seperti Pangeran Monte Cristo, ia tak akan berhenti sampai ketidakadilan yang menimpanya terbalaskan. Setelah menciptakan monster itu, Victor dipenuhi rasa takut. Dia mengetahui tentang pembunuhan mengerikan dan menyadari bahwa itu mungkin adalah perbuatan ciptaannya. Dipenuhi rasa takut dan bersalah, Victor berangkat untuk menemukan monster itu. Untuk memperbaiki kesalahannya, ia memulai pengejaran tanpa henti, melintasi berbagai negara, mengikuti jejak makhluk itu. Sang pemburu dan buruannya semakin dekat, roda takdir berputar menuju konfrontasi yang tak terelakkan. Frankenstein bergulat dengan dualitas sifat manusia,
penciptaan dan kehancuran, kasih sayang dan kekejaman. Makhluk itu produk prasangka masyarakat dan kerinduan untuk diterima, menjadi, dalam beberapa hal, monster Frankenstein di zaman kita. Kisah ini memaksa kita untuk menghadapi potensi kekejaman dalam diri kita sendiri. Ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam seperti Pinocchio dan menemukan rasa kemanusiaan di tempat yang paling tak terduga. Kejatuhan Victor Frankenstein adalah rasa hausnya yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa terkadang pengejaran kita akan hal-hal baik justru dapat menyebabkan kehancuran kita. Kisah Frankenstein mengingatkan kita bahwa dengan setiap kemajuan ilmiah, kita harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Ini adalah pelajaran abadi. Pengejaran pengetahuan harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, seperti yang diajarkan oleh Da Vinci dan Galileo kepada kita. Ciptaan Frankenstein mewujudkan ketakutan kita, tapi juga menunjukkan kerinduan kita akan kasih sayang dan rasa memiliki sebagai manusia. Kisah ini bertindak sebagai cermin, memaksa kita untuk menghadapi kemampuan kita dalam berbuat kejam. Ini membuat kita mempertanyakan bagaimana kita membangun tembok di antara kita dan orang lain berdasarkan penampilan luar dan dalam. Pesannya sederhana, kemanusiaan sejati terletak pada kebaikan dan kasih sayang kita. Deswelamet peduli sesama. Frankenstein telah melampaui halaman-halaman buku dan meresap ke dalam budaya kita. Monster itu dalam berbagai bentuk menghuni imajinasi kolektif kita. Setiap generasi menemukan sesuatu yang baru dalam diri monster itu, membentuk kembali cerita sesuai dengan ketakutan mereka. Citra monster itu yang terus digunakan kembali dan dikomersialkan adalah bukti kekuatan abadi dari kreasi genre. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan sosok yang paling mengeri pun dapat memicu imaj kita dan meninggalkan jejak yang tak sampai akal di budaya kita. Kita ingat monster Frankenstein karena penampilannya yang mengerikan dan kecenderungannya yang kejam. Tetapi tema novel yang lebih dalam telah memicu perenungan sepanjang sejarah. Novel ini telah memicu diskusi dan debat yang tak terhitung jumlahnya tentang tanggung jawab ilmiah, prasangka sosial, dan hakikat manusia. Frankenstein menjadi tonggak sejarah dalam mengeksplorasi etika kemajuan ilmiah, pengadilan Galileo di ranah sastra. Seiring teknologi yang semakin canggih dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, novel ini berfungsi sebagai pengingat bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan dan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan implikasi etika dari kreasi kita. Nasib monster itu, yang terlahir ke dunia yang menolaknya karena penampilannya, beresonansi dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan sepanjang sejarah. Frankenstein telah menjadi metafora yang kuat untuk pengalaman mereka yang dikucilkan dan tidak manusiawi berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau identitas lainnya. Daya tarik abai novel ini terletak pada kemampuannya untuk melampaui ruang dan waktu. Novel ini memunculkan pertanyaan mendasar yang telah menghantui manusia selama berabad-abad. Apa artinya menjadi manusia? Apa tanggung jawab kita atas ciptaan kita? Apa yang dijadi dalam kegiatan kemanusiaan kita bersama mereka yang berbeda? Diterbitkan lebih dari 2 abad yang lalu, Frankenstein terus memikat para pembaca. Dari yang muda hingga yang tua, orang-orang menemukan makna dalam halaman-halamannya. Karya ini juga telah menginspirasi banyak seniman untuk menciptakan karya sastra, seni, dan film baru. Sekolah-sekolah di seluruh dunia mengajarkan Frankenstein. Setiap generasi bergulat dengan tema-tema ketakutan dan apa arti menjadi manusia. Hingga hari ini, para cendekiawan terus meneliti dan menulis tentang karya tersebut, terlibat dalam debat yang hidup tentang makna dan signifikansinya. Kisah Frankenstein telah melampaui batas-batas buku. Dari panggung besar hingga teater kecil, Frankenstein menemukan kehidupan baru dalam adaptasi yang tak terhitung jumlahnya. Pengaruhnya dapat dilihat dalam musik, lukisan, dan bahkan video game. Dulunya merupakan sosok yang menakutkan, kini telah menjadi ciri khas perayaan Halloween. Wajahnya yang mengerikan telah menjadi simbol ketakutan terukir dalam kesadaran budaya kita.
Baik cerita maupun monster yang dilepaskannya telah menjadi abadi, membuktikan bahwa kisah-kisah hebat bertahan bergema sepanjang masa. Melarikan diri dari kengerian yang ia ciptakan, Victor Frankenstein mencari perlindungan di padang gurun es Arktik. Ia percaya bahwa kerajaan beku yang luas ini dapat menawarkan pelarian dari konsekuensi perbuatannya. Tetapi makhluk itu tak kenal lelah. Seperti badai yang mengamuk di dalam jiwa Victor, begitu pula angin yang menderu melalui dataran es mengingatkannya bahwa makhluk itu semakin dekat. Tapi makhluk itu menginginkan lebih dari sekadar balas dendam. Ia merindukan Victor untuk mengakui keberadaan. Engkau menciptakan aku hanya untuk Victor Miti. Dia tidak bisa lari, dia tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Terpuruk karena kerasnya alam, dipenuhi penyesalan dan keputusasaan, Victor Frankenstein ditemukan hanyut di lautan es, diselamatkan oleh awak kapal. Sang kapten, Robert Walton, terpikat oleh kisah Victor, melihat dalam dirinya cerminan dari ambisi-ambisinya sendiri yang belum terpenuhi. Di hari-hari terakhirnya, Victor menceritakan kisahnya kepada Walton, sebuah kisah peringatan tentang upaya manusia untuk mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Dia bercerita tentang makhluk yang dia ciptakan, jiwa tragis yang mendambakan cinta sekaligus terpelintir oleh amarah. Setelah kematian Victor, makhluk itu muncul, ditarik oleh ikatan tak terlihat untuk mengungkapkan kesedihannya. Dia meneteskan air mata untuk Victor, sebuah tindakan yang dipenuhi dengan kehilangan dan pengertian yang mendalam. Pada akhirnya, Frankenstein meninggalkan kita dengan warisan nestapa. Seemed weird how this sing panggung coba with ikrang behani dunias. Pada suatu malam yang penuh badai lebih dari 200 tahun yang lalu, Mary Shelley menulis Frankenstein. Hari ini, cerita itu terus bergema di hati kita. Ini adalah peringatan abadi tentang bahaya ambisi yang tidak terkendali, kesombongan ilmiah, dan konsekuensi mengerikan dari keyakinan bahwa kita dapat bertindak seperti Tuhan. Cerita ini lebih dari sekadar cerita horor. Ini menggali jiwa manusia, mengungkap pergulatan antara penciptaan dan kehancuran, kebaikan dan kejahatan. Di dunia saat ini dengan kemajuan teknologi yang pesat dan terobosan ilmiah, pelajaran dari Frankenstein menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ini mengingatkan kita bahwa dengan setiap penemuan, setiap langkah maju, kita harus mempertimbangkan dengan cermat implikasi etikanya. Mengejar pengetahuan itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kasih sayang, pengertian, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Frankenstein memaksa kita untuk menghadapi kegelapan dalam diri kita sendiri, untuk mengakui potensi kejahatan yang ada dalam diri kita semua. Ini mengingatkan kita bahwa monster sejati seringkali berasal dari tindakan kita, pilihan kita, dan bagaimana kita memperlakukan mereka yang berbeda dari kita. Pesan terbesar dari cerita ini adalah harapan dan penebusan. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi rasa sakit dan keputusasaan, kita memiliki kapasitas untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk memilih kebaikan. Ini adalah panggilan untuk mengingat kemanusiaan kita bersama, untuk menjembatani kesenjangan, dan untuk menjangkau mereka yang sendirian. Kekuatan Frankenstein terletak pada kemampuannya untuk melampaui waktu dan tempat, untuk berbicara langsung ke inti pengalaman manusia. Tema-tema tentang keterasingan, keterbedaan, pencarian jati diri, dan kerinduan untuk diterima beresonansi dengan pembaca dari semua lapisan masyarakat. Terlepas dari yang mengerikan, karya ini adalah tentang esensi manusia. Rasa untuk berduka, dan untuk marah terhadap ketidakadilan dunia. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah campuran kompleks dari kebaikan dan keburukan. Ini menantang prasangka kita, memaksa kita untuk menghadapi ketakutan kita, dan mengajarkan kita untuk memilih kasih sayang daripada penghakiman. Ini adalah panggilan untuk menciptakan dunia yang merangkul perbedaan daripada takut akan hal itu. Dunia di mana setiap orang, terlepas dari penampilan atau asal-usulnya, bebas untuk hidup tanpa prasangka dan ketakutan. Warisan Frankenstein tetap hidup. Ini kisah yang dibaca, direnungkan, dan disindir oleh setiap generasi.